Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada hari ini adalah pertemuan kami dengan para pemirsa yang ke-29. Di dalam pertemuan ini akan kami sampaikan beberapa kaidah usul fikih yang telah diciptakan oleh para ulama usul untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum dan untuk memudahkan kita menemukan rumus-rumus yang benar. Di antara rumus yang akan kami sampaikan adalah rumus al-asya'u idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Maksudnya begini. Kalau sesuatu itu dalam keadaan normal, maka akan menjadi sempit. Tapi sebaliknya, apabila keadaan atas sesuatu itu dalam keadaan tidak normal, dalam keadaan darurat, maka akan menjadi longgar. Sesungguhnya rumus ini sudah sama dengan yang saya sampaikan kemarin itu, yaitu ad-darurah tubihul mahdurah. Dalam keadaan darurat diperbolehkan hal-hal yang mestinya tidak boleh atau haram. Maka rumus yang kami sampaikan ini hampir sama. Suatu contoh, apabila kita dalam sholat, kita tidak boleh berbuat banyak macam-macam. Karena tidak ada daruratnya. Suatu contoh, kita di dalam sholat, kemudian kita berbuat yang tidak-tidak. Suatu contoh, kita seperti olahraga, umpamanya mengangkat tangan, menurunkan tangan, menyampingkan tangan. Nah, dalam keadaan seperti itu, karena tidak dibutuhkan, maka tidak boleh. Tapi kalau dalam keadaan darurat, maka menjadi longgar, boleh. Suatu contoh, kita dalam keadaan sholat, karena ada ular umpamanya. Nah, kita boleh lari, atau kita boleh mundur, atau kita boleh menghindar. Nah, dari dalam keadaan darurat menjadi mudah, tapi dalam keadaan normal menjadi rupek sulit. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Suatu contoh juga sudah pernah saya sampaikan. Dalam keadaan tidak lapar, tidak apa. Kami dilarang macam-macam. Daging babi dilarang, darah dilarang, homer dilarang, dan sebagainya. Menjadi sempit. Karena dalam keadaan itasat, longgar atau normal. Tapi dalam keadaan sempit atau terpaksa, ya, menjadi luas. Boleh makan babi, boleh minum homer, boleh makan apa saja dalam keadaan sulit
Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Nah. Demikian juga bila mana kita tidak ada masalah, kemudian kita menyemplungkan hal-hal kepada air, binatang atau hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Maksudnya darah yang mengalir itu berbeda dengan ayam. Ayam dipotong ada darah mengalir. Kambing, sapi ada. Tapi binatang yang tidak ada darah mengalir. Contohnya jangkrik, belalang, laron. Nah, dalam keadaan tidak terpaksa. Kalau sampai kita memasukkan binatang yang tidak ada darah mengalirnya, bisa jadi kalau sampai berubah airnya najis. Tidak bisa, artinya tidak bisa dipakai untuk berwudu. Ghairu mutahhir. Kenapa? Karena tidak ada masalah sengaja menyemplungkan halal itu sehingga mengubah air. Tapi kalau dengan keadaan terpaksa, artinya kita tidak bisa menghalang-halang. Suatu contoh, karena banyaknya laron, kita kan wudu. Banyak laron yang masuk dan kita tidak mampu untuk mencegahnya. Maka hal itu masih bisa mensucikan. Itu namanya karena dalam keadaan terpaksa menjadi longgar, dalam keadaan longgar menjadi sulit. Itu. Demikian juga dulu sudah pernah saya singgung. Bila mana kita memasukkan ganggang, sengaja memasukkan kepada air. Nah, kalau sampai air itu berubah hijau, maka air tidak bisa mensucikan, ghairu mutahhir. Karena kamu memasukkannya dengan sengaja. Berbeda dengan ganggang yang tumbuh di air itu. Tidak bisa kita tanggulang. Kalau sampai ganggang itu mengubah air, maka tidak apa-apa. Masih bisa mensucikan. Karena apa? Itu bukan sengaja kita masukkan. Nah, makanya Imam Ghazali telah membuat rumus kullu ma tajawwaza hatta in angkasa ila diti. Kalau sesuatu sudah melampaui batas, maka hukumnya akan terbalik. Maksudnya begini. Daging babi haram. Kalau kita tidak kelaparan. Tapi kalau sampai melampaui batas, sampai kelaparan betul, kalau tidak makan mati, maka kembali hukumnya terbalik menjadi halal. Itu kaidah Imam Ghazali. Kullu ma tajawwaza haddaha in akasa ala ditihi.
Pemirsa yang kami hormati, sekarang kaidah yang kedua, ad-dararu yuzal. Sesuatu apa saja yang bahaya nih harus kita hilangkan. Jangan sampai ada bahaya. Atau semua barang yang merugikan harus kita cegah. Jangan sampai merugikan. Oleh karena itu, Islam memberikan suatu orang yang telah membeli, kemudian barang yang dibeli itu cacat, maka si pembeli berhak mengembalikan. Supaya si pembeli tidak kena doror, bahaya atau kerugian. Nah, demikian juga bila mana seorang laki-laki atau seorang perempuan, seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, tiba-tiba perempuan punya cacat. Apa cacat judam, apa tiba-tiba tahu dulu jilbabnya berukut, setelah kawin tiba-tiba telinganya yang satu tidak ada. Nah, orang laki-laki boleh menggagalkan nikah dan tidak kena apa-apa karena dulu tidak tahu si perempuan adalah cacat. Tujuannya untuk kerugian laki-laki tidak terjadi, boleh dia fasakh di dalam nikah. Sebaliknya, seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki. Setelah kawin tahu bahwa si laki-laki itu sakit judam. Atau laki-laki tiba-tiba impoten. Tidak bisa gerak manuknya. Nah, si perempuan berhak supaya tidak rugi, tidak kena bahaya, si perempuan boleh untuk fasakh. Minta apa itu merusak atau membatalkan nikah. Ini tujuannya adalah supaya tidak ada yang dirugikan. Banyak Islam untuk menangkis doror ini. Contohnya, kita menunjuk seorang pimpinan, umpamanya negara. Kita membentuk suatu presiden atau pimpinan penguasa tertinggi. Ini juga tidak lain tujuannya Islam adalah untuk menghilangkan doror. Kalau tidak ada pimpinan bahaya. Nah, makanya Nasbul A'imah menunjuk seorang pemimpin itu wajib untuk menghindari doror-doror yang akan datang. Sudah jelas kalau negara tidak ada pimpinan atau bahkan organisasi saja. Kalau tidak ada pimpinan akan terjadi hal-hal yang membahayakan. Demikian juga membentuk pengadilan. Pengadilan ini juga tujuannya untuk menghindari doror. Jadi orang tidak semau gue untuk berbuat. Nah, karena ada pengadilan, maka orang berpikir untuk berbuat jahat. Nah, jadi membentuk suatu pengadilan merupakan usaha untuk menghilangkan doror.
Jadi karena ad-darar yuzal. Semua hal yang merugikan dan membaik harus ditanggulangi. Demikian juga diperlakukan kisos. Diperlakukan kisos ini termasuk untuk menanggulangi darar. Orang membunuh dibunuh. Orang melukai dilukai. Ini supaya menghindari darar. Kalau tidak ada kisos, orang semaunya membunuh. Seperti sekarang ini, seakan-akan nyawa tidak ada artinya. Ada masalah sedikit membunuh, masalah sedikit membunuh. Karena tidak ada kisos. Tapi kalau ada kisos, orang akan berpikir, pencuri dikenakan had atau potong tangan. Orang akan mencuri, akan berpikir akan tangannya. Nah, karena dikenakan had potong tangan, orang akan berpikir panjang untuk mencuri. Tandanya sekarang ini, karena tidak ada had, maka seenaknya orang mencuri. Baik mencuri milik perorangan atau milik negara. Nah, dan juga Islam memberikan peraturan. Domanus mutlif. Menanggung kerugian orang yang merusakkan sesuatu. Umpamanya kita pinjam sepeda motor. Kemudian kita rusakkan. Apa sengaja atau tidak sengaja. Nah, supaya yang punya tidak kena kerugian atau darar, yang meminjam harus mengganti kerusakan. Karena ad-darar yuzal, bahaya atau kerugian harus dihilangkan. Untuk menghilangkan itu, yang minjam harus menanggung kerusakan barang yang dipinjam itu. Tapi menghilangkan darar, jangan memunculkan darar baru. Jadi menghilangkan darar, tapi menimbulkan darar baru, tidak boleh. Makanya ada kaidah ad-darar la yuzalu bid-darar. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lagi. Jadi bahaya satu dihilangkan dengan bahaya dua. Bahaya satu hilang, tapi bahaya dua masih tetap ada. Berarti bahaya masih tetap ada. Oleh karena itu, ad-darar la yuzalu bid-darar. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya baru. Contohnya begini. Ada dua orang sama-sama kelaparan. Si A akan mati kalau tidak makan. Si B juga kelaparan, akan mati. Nah, si B punya makanan. Entah itu diberi orang, diberi saudaranya atau apa. Diberi. Tidak boleh makanan si B diberikan kepada A. Kenapa? Si A kelaparan kalau tidak makan mati. Diambilkan dari makanan B. A selamat tapi B mati. Itu tidak boleh.
Jadi ad-doror la yuzalu bid-doror. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.